Jadi awalnya dulu memang kan saya punya orang tua itu hobi banget ngopi. Nah, karena dia itu seminggu bisa 3 kali ngopi di tempat orang. Akhirnya terpikir untuk gimana sih kalau kita buka bisnis coffee shop gitu. Awalnya mau coffee shop, tapi ternyata di sini karena tempatnya yang luas gitu, jadinya kita memikirkan ya udah deh sekalian aja cafe and resto gitu. Sebenarnya sih waktu itu kita pengen franchise gitu, cuma tapi setelah dipikir-pikir, waktu itu saya belajar sama yang mengajarkan saya di F&B itu, dia bilang gini, Pak, kalau franchise Bapak nanti akan menghilangkan nama Sambasnya. Jadi kita mau nongolin nama Sambasnya karena itu memang grup, Mbak. Sambas ini tuh grup dari si main bisnis yang tambang kita tadi gitu. Jadi tetap mau ada Sambasnya, makanya kita nggak franchise. Jadi memang aku ya itu belajar sampai bahkan mencari barang-barang perintilnya sendiri tuh aku yang terjun langsung sih ya, menentukan piring yang namanya plating itu kan, terus mangkok apa segala macam aku belajar sendiri. Tapi memang aku diajarin sih sama salah satu teman aku gitu yang dia tuh sudah pengalaman lebih dulu di F&B gitu. Jadi aku banyak belajar dari dia bagaimana cara menentukan harga, bagaimana mencari chef, mencari karyawan gitu. Terus menentukan menu itu kan juga lumayan dedicated ya. Dan udah gitu awalnya di sini tadinya saya mau bikin tuh yang premium, Mbak, makanya namanya kita Premium Sambas Coffee gitu. Tapi ternyata berjalannya waktu di mall di sini itu ternyata yang datang ke sini justru mereka tuh bahkan yang ya dibilang bukan untuk yang high, untuk yang bukan high ke atas gitu. Jadi dia memang menu-menunya tuh yang mereka yang cari tuh kebanyakan makanan Indonesia. Jadi saya rubah sekarang menunya. Tadinya kebanyakan western kan. Sekarang jadi Asianya lebih banyak sih. Sebelum resto ini jadi, Mbak, itu kita tuh 1 tahun dulu belajar. Saya 1 tahun persiapan, jadi belajar lama. Terus udah gitu hire karyawan pun juga sudah dari 1 tahun sebelumnya saya sudah menggaji karena kan training mereka. Training itu saya juga harus buat seragam ya kan, nentuin ini, nentuin menu, itu kan lama gitu. Tes food beberapa kali dan dari beberapa chef, kita kan nggak hanya coba satu chef gitu. Kemarin sempat bicarain juga dengan keluarga ya, memang pengen ada kita buka cabang, tapi kita masih mau ngeliat dulu lokasi dan tempat. Kemungkinan sih nggak di Jakarta ya, kayaknya di luar kota. Kita pengen ngembangin ini bisnisnya lagi gitu, karena saya yakin kok sebenarnya Sambas ini bisa menyaingi dengan yang lain gitu. Pingin sih, saya tuh sebenarnya basicnya saya itu dari dulu memang saya itu otaknya itu ya, Mbak, dari dulu itu nggak pengen yang namanya bekerja sama orang. Oh gitu. Dari dulu saya itu dari mulai kuliah gitu, dari mulai dulu saya SMA pun gitu, saya tuh gimana caranya saya menciptakan pekerjaan gitu. Jadi usaha atau nggak saya berjualan atau nggak saya berdagang, ya pokoknya saya memang dari dulu saya sudah bisa cari duit sendiri gitu. Jadi tidak yang ibaratnya mudah bergantung gitu atau dengan suami atau dengan apa. Memang saya tuh orangnya dari dulu mandiri gitu loh. Jadi memang kenapa saya juga dipilih dengan keluarga di sini ya, karena tahu gitu saya itu orangnya dari dulu memang nggak bisa diem, Mbak. Saya tuh seneng orangnya kesana kesini jualan lah apa gitu, dagang gitu, cari apa aja. Terus sempat pernah buka butik ya, Mbak. Oh sempat. Buka butik baju muslim gitu. Iya, buka butik baju muslim di Jakarta sih waktu itu. Tapi saya dulu sempat buka 2 cabang malah, ada di Jakarta sama di Makassar. Nah itu cuman karena memang saya ribet ya, karena saya juga punya anak kan gitu. Jadi anak ditinggal, akhirnya yang di Makassar saya tutup. Sebelumnya aku ada lagi pernah punya namanya ini baby shop. Oh iya. Pernah juga aku baby shop. Sebelum di baby shop aku pernah punya toko handphone. Gitu. Jadi memang aku dari dulunya tuh Senang berdagang. Gitu. Jadi semua udah dicoba. Semua udah dicoba. Tapi yang bener-bener aku sekarang tekunin hanya sekarang di sini aja. Papa saya, karena papa saya memang dari dulu juga dia mindsetnya itu berpikir memang
orang banyak lah. Jadi bagaimana caranya kita itu harus menciptakan lapangan pekerjaan supaya kita itu bermanfaat bagi orang. Gitu. Jadi memang papa itu dari dulu dia pikirannya pengusaha, memang dari dulu tuh pengusaha pengen. Jadi saya tuh terinspirasinya dari beliau sih, dari semangatnya, dari jatuh bangunnya apa segala macam, dia sih yang menginspirasi. Yang paling berkesan itu adalah ketika sahur. Oh ya. Ketika sahur udah pasti kumpul kan. Kumpul ya. Nah, kumpul keluarga. Apalagi dulu kalau masih saya kecil-kecil dulunya sama orang tua itu kumpul gitu. Dan harus tunggu sholat subuh baru, karena kalau buka kadang-kadang kita nggak kumpul kan, karena suka papa belum pulang atau apa. Kalau sahur itu sudah pasti kita kategori sukses menurut saya itu ya itu sih Mbak. Jadi kita harus berani mencoba lagi. Kalau misalkan kita gagal, kita harus berani mencoba lagi. Kenapa saya belum bisa sukses? Karena saya belum bisa membesarkan Sambas ini seperti yang